Yo, what's up mamin semua sobat Elis dimanapun kalian berada, balik lagi bersama gue di updatean game-game NFT. Dan tema khusus kali ini mungkin ada banyak banget subscriber ataupun player-player yang baru pertama kali nemuin channel YouTube gue. Jadi di sini gue mau ngebahas beberapa list dari game-game NFT yang termasuk kategori dead game. Jadi dead game itu ialah game yang udah sedikit banget ataupun enggak ada pendapatan di game tersebut. Jadi dead game di sini itu bukan game-game yang scam ataupun rug pull ya. Jadi gamenya memang bagus, dia punya white paper, dia punya audit, bahkan mereka pun berani nampilin wajah mereka ketika live streaming AMA misalnya, ataupun ditampilin di bagian proposal di in gamenya. Jadi dead game di sini memang benar-benar yang nggak ada pendapatan, bahkan dikit banget pendapatannya. Jadi ini dia beberapa list dari NFT game yang udah termasuk dalam kategori dead game. Dan nanti gua kasih di akhir video bakalan gua kasih satu kesimpulan penting eh, yang harus kalian lihat ketika akan masuk ke dalam NFT game, biar kalian nggak kejebak ya, nggak kejebak pada lingkaran dead game di NFT game. Oke, untuk yang pertama ini semua orang juga banyak banget yang udah tahu, yaitu dead game yang pertama itu Crypto Blades. Jadi di Crypto Blades ini gamenya sempet cuan banget beberapa bulan yang lalu, harganya juga sempet tinggi banget. Kalau nggak salah sekitar per tokennya itu menyentuh harga $250. Jadi tinggi banget, dan sekarang harganya itu stabil di kisaran 16 sampai dengan $23. Jadi kisaran harganya gitu-gitu aja. Dan ini udah termasuk dead game karena pendapatannya udah bisa dibilang nggak ada, dan sementara gas fee-nya ya masih pakai tetap gas fee ya. Contoh di sini bisa dilihat nih. Ini earning yang kita dapatkan itu sekitar 0,00 jauh banget dapatnya, gila. Ini dapatnya 0,0000152 skill ya teman-teman. Jadi pendapatannya gila banget lah. Ya menurun drastis banget gitu pendapatannya. Aduh, sedih gua kalau bahas dead game ini. Jadi pendapatannya ini udah turun jauh banget teman-teman. Jadi memang ya bisa dibilang udah kecil sekali harapan untuk saat ini cuan di dalam game NFT Crypto Blades ini. Uh, Oke, dan gue lanjutin lagi game NFT berikutnya, itu ada Crypto Zone. Jadi Crypto Zone ini juga beberapa bulan yang lalu sempet cuan banget, penghasilannya gede banget. Dalam berapa hari itu bisa menghasilkan 500.000 sampai dengan sekian juta untuk player-player yang main di in gamenya, teman-teman. Tapi pada beberapa minggu yang lalu ataupun kurang lebih sebulan yang lalu, CryptoZone udah mengalami penurunan earning juga yang udah dalam banget, sementara harga tokennya juga nggak ada kenaikannya signifikan, sehingga banyak banget player yang ngeluh tentang pendapatan dari CryptoZone ini, karena pendapatan sama gas fee-nya dia udah nggak balance. Terakhir sih gua ngeliat itu sekitar hampir 2 minggu yang lalu ya, gua cek di telegramnya, di grup telegram, itu banyak banget player yang ngeluh. Itu yang gua cek, tapi sekarang gua nggak ngecek lagi. Yang jelas kemungkinan sih masih sama, bahwasanya CryptoZone ini udah termasuk kategori dalam dead game juga. Kemudian ada yang berikutnya itu ada Polka Monster teman-teman. Jadi Polka Monster ini ya ini, jika kamu merindukan CryptoZone, this is your second chance. Jadi ini adalah salah satu game NFT yang serupa tapi tak sama seperti CryptoZone, cuman beda. Ya beda dari tampilan sama grafis sama monster-monsternya ataupun pet-petnya itu beda. Cuman mekanisme yang diusung itu masih sama teman-teman, seperti CryptoZone ataupun CryptoBlades, yang pada akhirnya ngebuat game ini itu termasuk kategori game yang dead game juga teman-teman. Jadi bisa dikatakan gamenya sekarang udah dead game juga, dimana penghasilannya itu udah lebih sedikit daripada gas fee yang dikeluarkan. Dan untuk yang berikutnya ini ada Drake Ball. Jadi untuk yang Drake Ball ini juga, ini harganya sempat naik tinggi banget. Kalau nggak salah di harga $22 ya per tokennya. Pokoknya di atas $18. Ini pernah naik tinggi juga. Kemudian pada akhirnya juga ini bernasib sama seperti CryptoBlaze, CryptoZone sama Polka Monster, di mana penghasilan dari Drake Ball ini itu menurun jauh banget
Padahal udah dibantu boostingan dari item-item yang bisa meningkatkan earning, tapi ternyata nggak ngefek sama sekali, dan akhirnya Drake Ball ini masuk ke dalam kategori dead game. Jadi ini tuh harga harga tokennya sekarang itu kalau nggak salah 0,9 dolar ya. Itu beberapa hari yang lalu gue cek udah turun jauh banget. Mungkin sekarang ini sekitar 1 dolaran deh. Jadi untuk Drake Ball ini juga termasuk yang dead game, dan padahal kalau dari sisi gamenya sebenarnya baik Crypto Black, Crypto Zone, Volcano udah Drake di Ball. Ini sebenarnya game-game yang basically-nya bagus ya. Basically-nya bagus, dia auditnya dia punya, white paper-nya dia ada, project-nya jelas, roadmap-nya ada. Pokoknya kadang-kadang juga developernya berani nampilin muka. Cuma karena mekanisme combat untuk earning-nya itu kurang tepat, maka akhirnya berdampak seperti ini ya. Berdampak menjadi game-game yang dead game ataupun udah nggak ada lagi penghasilan di in-game-nya atau penghasilan kecil banget. Dan untuk berikutnya ataupun yang terakhir di sini ada Plan to Earn, teman-teman. Ini salah satu game NFT dead game yang gua mainin, dan gue termasuk player yang masuk di terakhiran, sempet nyicipin cuan sih sedikit-sedikit hingga modal gua tuh balik balik sekian persen, tapi kemudian ini menjadi dead game di mana penghasilannya udah bisa gue bilang nggak ada sama sekali, padahal udah di boosting juga dengan item-item seperti Drag the Ball, udah di boosting pakai item-item khusus untuk menaikkan pendapatan, tapi pada faktanya ini tetap menjadi sebuah dead game yang nggak ada penghasilannya sama sekali. Jadi itu dia untuk beberapa list game NFT yang udah termasuk menjadi dead game. Cuman kalau pandangan gue begini teman-teman, ini kan masih early banget ya, dalam artian game-game ini masih seumur jagung. Mereka baru berjalan beberapa bulan. Sedangkan untuk game-game NFT memang projectnya itu jangka panjang teman-teman. Projectnya itu bisa sampai 2 ataupun sampai 7 tahun ke depan. Contohnya seperti Axie Infinity. Axie Infinity yang mampu bertahan beberapa tahun ke depan akhirnya bisa menghasilkan cuan yang banyak banget bagi playernya, meskipun pada akhir-akhir ini memang pendapatannya agak sedikit dikurangi. Begitupun dengan game-game yang udah termasuk kategori dead game. Sekarang ini memang dead game, but kita nggak tahu ke depannya gimana. Bisa jadi memang developer melakukan sebuah terobosan yang epic banget. Salah satu contohnya mungkin developer berani untuk mengambil langkah nggak menggunakan gas fee. Kita nggak pernah tahu kan apa yang akan terjadi ke depannya. Makanya gue pribadi sih tetap optimistik terhadap game-game yang udah dead game ini. Aset gue nggak gue jual, gue biarin aja ya, gue anggap tabungan gitu loh. Tabungan siapa tahu setengah tahun atau 1 tahun ke depan mereka mempunyai terobosan-terobosan terbaru untuk in game-nya, sehingga membuat player-player itu bisa earning lagi dari in game-nya. Dan gue harap banget memang terobosannya itu salah satunya memang mereka harus menghilangkan gas fee di in game-nya. Dan ini yang paling penting yang akan gue beritahukan kepada teman-teman semua di akhir video yang tadi gue udah sebutin di awal video. Bagi teman-teman atau apalagi yang baru banget terjun di NFT game, perlu diperhatikan. Jangan pernah main NFT game yang ada gas fee. Kecuali uang kalian memang banyak ya, kalian punya sekian ratus juta. Sedangkan modal dari NFT game yang pakai gas fee itu cuma 3 juta. Ya it's okay lah gitu. Tapi kalau kalian tipe player yang memang benar-benar nyari earning, free to play atau benar-benar play to earn, itu harus lebih selektif dalam milih game NFT. Khususnya jangan milih game NFT yang pakai gas fee. Kenapa? Sebenarnya ini udah gue jelasin di beberapa video gue yang sebelumnya tentang NFT game yang pakai gas fee. Kenapa? Karena setiap game NFT game yang pakai gas fee di awal-awal memang itu bakalan cuan banget, tapi cuannya bakalan dikurangi hingga akhirnya gas fee lebih besar daripada pendapatan. Ini udah gue jelasin. Jadi memang harus selektif banget teman-teman. Kita nggak bisa mau spend modal asal-asalan. Tapi nggak menutup kemungkinan kita harus tetap optimis dan percaya sama gamenya, karena kedepannya mudah-mudahan ada terobosan baru. Mudah-mudahan itu harapan kita semua. Tapi untuk implementasi in gamenya kita nggak tahu dari pihak developernya mereka bakalan melakukan terobosan apa, kita nggak ngerti. Gue juga nggak tahu, dan semua masih kita tunggu. Dan mudah-mudahan ada langkah yang terbaik dari pihak developernya. Jadi itu dia teman-teman untuk updatean tentang list-list NFT game yang udah termasuk kategori dead game, dan juga tips untuk milih NFT games yang nggak berpotensi dead game. Jadi jangan salah pilih, dan carilah rekomendasi youtuber-youtuber lain yang bisa memberikan arahan-arahan ataupun masukan-masukan untuk memilih game-game NFT yang baik bagi kalian. Karena kita main game NFT itu dengan uang ya, bukan dengan daun. Jadi harus selektif, itu wajib banget. Jadi makasih udah nonton sampai akhir video, dan nantikan juga untuk updatean dari game NFT yang lainnya.